Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittafaqquh fid din wa arsyadana ila ittiba'i sunnati sayyidil mursalin wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang kebaikannya tak terhingga, yang hingga detik ini masih mencurahkan selalu nikmatnya kepada kita, termasuk nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat akal yang sangat mahal, dan nikmat-nikmat organ tubuh dari ujung rambut sampai ujung kuku yang alhamdulillah semuanya berfungsi dengan baik, termasuk ruas-ruas tubuh kita yang berjumlah 360 ruas, semuanya berfungsi. Kalau toh ada yang merasa kurang nyaman di sebagian ruasnya, itu tidak seberapa dibandingkan nikmat yang masih Allah berikan. Dan termasuk nikmat yang sangat besar, yang lebih besar dari dunia dan seisinya, lebih berharga dari dunia dan seisinya, adalah nikmat hidayah kepada Islam, nikmat hidayah kepada tauhid dan sunnah. Dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menambah bekal untuk kehidupan kekal. Kita masih diberi kekuatan, kemauan dan kemampuan untuk beribadah, sholat subuh berjamaah, dan masih kita lanjutkan dengan ibadah talabul ilmi, ibadah yang bernilai jihad, ibadah yang insyaallah bisa mengangkat derajat dan mengundang rahmat serta salawat dari Allah dan dari para malaikat, dan juga bisa menjadi sebab kemudahan jalan menuju jannat yang penuh nikmat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, melanjutkan materi kajian kita, kitab Al-Adabul Mufrad atau kitab Adabil Mufrad, kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan adab pribadi muslim. Maka dahulu sudah kita kaji beberapa hadis yang beliau cantumkan, dan sekarang kita kaji hadis yang ke-9 dari Abi Burdah radhiyallahu anhu syahida ibn Umar. Dari Abi Burdah rahimahullah bahwasanya beliau syahida ibn Umar, menyaksikan Ibn Umar, wa rajulun yamaniyun, bersama seorang laki-laki dari Yaman, yatufu bil bait, tawaf di Ka'bah, tawaf di Ka'bah, hamala ummahu wara'a dhahri, dalam keadaan, jadi tawaf ini dalam keadaan menggendong ibunya di belakang punggungnya, jadi menggendong belakang begini. Orang Jawa bilang gendong buri gitu ya. Yaqulu, dia mengatakan, innilaha ba'iruhal mudhallalu, innilaha ba'iruhal mudhallalu in ud'irat rikabuha lam yud'aru. Aku adalah, bagi ibuku ini adalah onta yang ditundukkan. Jika onta beliau yang asli itu nggak mau jalan gitu ya, mogok, maka aku tidak akan mogok, aku akan terus jalan. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ya ibn Umar, wahai putra Umar, aturani jazaituha, apakah engkau memandang aku itu telah membalas kebaikan ibuku dengan cara seperti ini, membalas dengan setimpal dari jasa-jasa ibuku kepadaku.
Qala, jawab Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la wala bizafratin wahidah. Tidak, yakni dengan cara itu kamu itu belum bisa membalas jasa ibumu. Wala bizafratin wahidah, bahkan apa yang kau lakukan ini belum sebanding dengan satu kali nafas terengahnya ibumu kala melahirkanmu. Dan ibu kita ketika hendak melahirkan kita itu luar biasa perjuangannya, dicampur rasa ketakutan, kekhawatiran akan rasa sakit yang dirasakan, dan juga atas kasih sayang terhadap kita, ingin selamat ketika lahiran, dan atas harapan besar kepada Allah akan keselamatan kita setelah lahir, dan atas tekad yang luar biasa untuk menyayangi kita setelah lahir. Hembusan nafas atau hirupan dan hembusan nafas satu kali karena melahirkan itu belum bisa dibalasi dengan cara menggendong ibu, tawaf keliling Ka'bah 7 putaran, kemudian mungkin juga sa'inya antara Safa dan Marwah 7 perjalanan. Summa tawafa Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar pun melanjutkan tawaf. Fa'atal maqam, maka beliau mendatangi makam, yakni makam Ibrahim. Wa shalla, maksudnya belakang makam Ibrahim. Belakang itu berarti antara tempat sholat dengan Ka'bah lebih jauh daripada antara tempat makam Ibrahim dengan Ka'bah, itu berarti di belakang. Itu di posisi mana saja, pokoknya lebih jauh berarti di belakang. Wa shalla rak'atain, kemudian beliau sholat 2 rakaat, yakni sholat ba'da tawaf. Sholat ba'da tawaf, karena memang setelah tawaf 7 putaran itu disyariatkan untuk sholat 2 rakaat. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ya ibna Abi Musa, wahai anaknya Abu Musa, in kullun rak'atain tukaffiran ma amamahuma. Inna kulla rak'atain tukaffiran ma amamahuma. Sesungguhnya setiap 2 rakaat, setiap sholat 2 rakaat itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, yang sebelum kedua rakaat itu. Baik, dijelaskan dalam syarah penjelasan hadis ini dari Abu Burdah annahu syahida bin Umar. Abu Burdah itu adalah putranya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, seorang tabi'in, putra Abu Musa, sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Wa rajulun yamani yatufu bil bait hamala ummah wara'a dhahri yaqulu inna laha ba'iraha al-mudallal ba'iraha as-sahl al-murawwad. Arti ada orang Yaman menggendong ibunya ketika tawaf di Ka'bah sambil mengatakan, aku bagi ibuku adalah onta yang ditundukkan. Maksudnya mudah untuk digunakan sebagai kendaraan, tidak pernah menolak. Kalau ibunya kemana-mana ya digendong. Ya, mungkin beliau sudah berat untuk jalan. Baik. Kemudian
arti dari zafrah wahidah dikatakan az-zafirah, itu dari az-zafir. Berkata Ibnu Zujaj, az-zufur min syiddati al-anin, yakni iqtirafan nafs li syiddah, yakni zafrah itu dari az-zafr, itu artinya keluhan yang sangat atau tarikan nafas yang berat, yakni seperti ketika melahirkan. Ini secara makna harfiah begitu. Baik. Kemudian yang jelas hadis yang kita baca ini menunjukkan betapa besarnya jasa ibu untuk putranya, untuk putra-putrinya, sehingga layaklah kalau Nabi SAW menetapkan ibu kita itu sebagai orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita. Dahulu sudah kita kaji hadis di mana Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan persahabatan terbaikku? Maka jawab Nabi, ummak, ibumu. Kemudian siapa lagi? Jawab Nabi, ummak, ibumu. Kemudian siapa lagi? Jawab Nabi masih, ummak, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru Nabi menyebut ayahmu. Dan hal ini menunjukkan memang jasa ibu dan kasih sayang ibu itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dibalasi bahkan dengan kebaikan kita sebagai anak sebesar apapun, itu tidak sebanding, tidak sebanding. Dan itu dalam dunia kenyataan terbukti bahwa kasih sayang ibu kepada anak dan orang tua kepada anak itu memang tidak akan dibandingi oleh kasih sayang anak kepada orang tua. Terbukti kebanyakan ini ya, mudah-mudahan di sini nggak ada. Itu kalau anak itu miskin, gitu ya, anak itu miskin, itu orang tua masih menjadi tempat mengadu kebutuhan anak, kan gitu. Kalau orang tua kaya, anak jadi raja, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya raya, orang tua biasanya jadi pembantu kalau orang tuanya miskin, gitu ya. Jadi apa-apa orang tua. Jadi orang tuanya itu memang diminta untuk tinggal bersama anaknya yang kaya ini, tapi pekerjaan rumah dari mulai bersih-bersih di pagi hari, korah-korah, bantu masak dan sebagainya, jadi orang tuanya kayak pembantu di rumah anaknya ini. Terus ngomong anak, ngomong cucu itu capek. Nah itu kayak semuanya diserahkan ke orang tuanya. Ini kebanyakan ya, kebanyakan seperti itu. Jadi kalau anak yang miskin orang tua yang kaya, anak jadi raja. Tapi kalau sebaliknya, anak yang kaya orang tuanya yang miskin, orang tuanya jadi pembantu. Nah ini menunjukkan bahwa kasih sayang orang tua itu luar biasa, dan kasih sayang anak kepada orang tua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kasih sayang orang tua kepada anak. Dan anak itu ketika banyak memberi orang tuanya, kadang-kadang masih selalu menumbuhkan rasa telah berjasa untuk orang tuanya, dan seakan-akan
ingin mendapatkan balasan dari orang tua. Kalau orang tua dirasa tidak memberi balasan atas pemberian-pemberian anak, kadang-kadang orang tua disikapi yakni kurang hormat. Sementara orang tua dalam memberi anak itu tidak pernah mengharap balasan dari anak. Sekedar anak menyenangkan dalam sikap sudah cukup, sangat cukup. Tidak ingin dapat pengembalian dari anak berupa apa gitu, tidak. Hal ini menunjukkan bahwa benar kata Ibnu Umar, walau si anak itu menggendong ibunya ketika ibadah dan ketika ingin kemana saja, itu belum cukup untuk membalas jasa orang tua, walau sekali tarikan nafas yang berat, terutama pada saat melahirkan si anak. Baik. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang kita baca tadi juga menunjukkan ya, disunahkannya sholat 2 rakaat setelah tawaf, dan itu kata para ulama yang menjadi satu paket ya. Tawaf 7 keliling itu ya penutupnya adalah sholat 2 rakaat di bagian arah belakang makam Ibrahim. Makam itu batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim pada saat bangun Ka'bah. Jadi bukan kuburan ya, bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi batu tempat berdiri, dan itu diletakkan di dekat Ka'bah. Dan arti di belakang itu artinya pokoknya posisi kita sholat dengan Ka'bah itu lebih jauh daripada posisi makam Ibrahim dengan Ka'bah, maka itu sudah di belakang, walau di posisi mana saja di dalam Masjid Al-Haram itu. Nah, berikutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Ia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'u 'alal hijrah wa taraka abawaihi yabkiyan. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji setia untuk hijrah, untuk berhijrah. Dan hijrah saat itu wajib. Maka seorang laki-laki muslim ini datang kepada Nabi berjanji setia untuk berhijrah, dan dia meninggalkan 2 orang tuanya dalam keadaan kedua orang tuanya menangis karena hendak melepaskan dia berhijrah ke Madinah. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu, bikin kedua orang tuamu itu tertawa sebagaimana kamu telah membikin kedua orang tuamu menangis. Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kamu telah membuat keduanya itu menangis. Masya Allah, hadis ini menunjukkan kepada kita akan besarnya hak kedua orang tua. Dan hadis ini menunjukkan kaidah dalam syariat bahwa kalau seseorang dihadapkan pada 2 kebaikan, maka harus mengutamakan yang lebih besar kebaikannya ya, walau harus mengalahkan kebaikan yang satunya. Hijrah wajib, kewajiban yang Allah wajibkan untuk memenuhi hak Allah, atau agar hak Allah untuk diibadahi itu bisa dilaksanakan oleh seorang hamba. Karena di Makkah saat itu untuk beribadah kepada Allah itu penuh tantangan, penuh gangguan, penuh permusuhan. Sehingga kalau nggak tahan-tahan benar, nggak sabar-sabar benar,
bisa saja hak Allah ditinggalkan karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Toh begitu, walau hijrah itu wajib, ini asalkan masih bisa sabar tetap di Makkah ya, ini masih bisa ditunda. Karena itu pula dari hadis semacam ini dan dari dalil-dalil yang banyak ditunjukkan bahwa ketika seorang hamba dihadapkan pada dua kebaikan dan dua kemaslahatan, yang satu mendesak, yang satunya bisa ditunda, maka yang diutamakan adalah kemaslahatan yang mendesak. Yang bisa ditunda, hijrah bisa ditunda, nanti nunggu orang tua itu legowo hatinya. Ini hijrah yang wajib. Nah tentunya ketika kita sekedar pindahan rumah atau ya kan pindah domisili, yang itu tidak wajib, yang itu masih bisa ditunda. Ketika kepindahan kita membuat orang tua kita menangis, ya tentu kita harus lebih sabar untuk menunda kepindahan itu. Dan hadis ini menunjukkan bahwa membuat menangis kedua orang tua itu termasuk bentuk kedurhakaan. Yang kedurhakaan itu dosa, sehingga ketika seorang melakukan suatu kewajiban dari Allah, jangan sampai dibarengi dengan suatu dosa. Karena hakikatnya ketaatan yang diterima sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala adalah ketaatan yang mutlak, yang tidak mengandung unsur maksiat atau tidak mengandung unsur pelanggaran, bersih dari segala pelanggaran. Nah itu baru menjadi ketaatan yang mutlak yang diterima. Karena itu Rasulullah juga pernah didatangi oleh seseorang yang sudah ditakyin, dalam artian dicatat sebagai laki-laki yang harus ikut berjihad. Berarti secara kewajiban itu fardu ain saat itu, secara kewajiban, karena sudah dicatat namanya menjadi bagian dari pasukan kaum muslimin. Tapi ternyata digandoli atau orang tuanya keberatan, maka Nabi SAW, yakni karena ibunya ini ya tidak ada yang membantu, maka dia disuruh kembali, dan Nabi menyuruhnya kembali kepada orang tuanya ini, tidak lagi dicatat sebagai bagian dari pasukan yang harus berangkat. Ini menunjukkan bahwa birrul walidain itu bisa lebih besar kedudukannya daripada jihad. Yakni saat itu jihadnya bukan lagi jihad yang mendesak, yakni masih bisa digantikan yang lain karena kondisinya sudah menang kaum muslimin saat itu, secara umum menang atas kaum musyrikin. Dan ada seorang yang datang pula kepada Nabi ingin ikut berjihad, maka Nabi memberi pilihan, apakah kedua orang itu masih hidup? Iya, masih. Irji ilahima fafihima fajahid, kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu, untuk kedua orang tuamu jihadlah kamu, dalam artian kamu bakti kepada kedua orang tuamu, maka itu sebagai pahala jihad bagimu. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seorang dihadapkan pada dua kebaikan, mana yang lebih diutamakan adalah yang lebih besar kedudukannya dari segi kewajiban, tingkatan kewajiban, dan yang lebih mendesak.
Cuman tidak diceritakan apakah setelah kedua orang tuanya itu tidak lagi menangisinya untuk hijrah kemudian baru berangkat hijrah, wallahu a'lam. Taib. Yang jelas Imam Bukhari menyebutkan hadis ini juga di dalam Kitabul Jihad, bab ar-rajul fir rajul yaghzu wa abawahu karihan. Ini bab tentang seseorang yang hendak berperang tapi kedua orang tuanya enggak suka atau enggak mau ditinggal perang. Ya. Kemudian juga Imam Bukhari mencantumkan di dalam sahihnya di Kitabul Bai'ah tentang bai'at, yakni al-bai'ah, bab al-bai'ah alal hijrah. Nah, hadis yang kita baca ini juga menunjukkan bahwa mencari ridho kedua orang tua dan ingin berbuat apa saja yang bisa mengurangi hak kedua orang tua ini harus benar-benar diawali dengan mencari keridhaan kedua orang tua, karena keridhaan kedua orang tua ini mempengaruhi keridhaan Allah kepada hamba tersebut. Karena itu Nabi juga mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Ridha Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua. Kemarahan Allah ada pada kemarahannya kedua orang tua. Artinya kalau orang tua marah dan marahnya itu marah yang benar, ketika anaknya melakukan sesuatu terus orang tuanya memarahinya dan marahnya ini marah yang benar, dalam artian tidak bertentangan dengan syariat, maka Allah pun ikut marah kepada si anak itu. Ya. Ketika orang tua ridho karena anaknya melakukan suatu kebaikan, maka Allah pun ridho kepada anak itu. Hal ini menunjukkan bahwa ridho kedua orang tua ini harus benar-benar dicari, dan jangan sampai menjadikan kedua orang tua itu tidak ridho, apalagi sampai bersedih dan menangis. Sungguh air mata orang tua itu di dalam Islam, ya, itu sangat dihargai, sangat dihargai. Baik, alhamdulillah tampaknya sakinah, ketenangan jiwa sebagai bagian dari buahnya majelis ilmu ini sudah ya turun kepada jamaah, ya, sehingga sebagainya sudah pada siut-siut, saking tenangnya jiwanya, ya. Karena orang kalau nggak tenang nggak mungkin bisa ngantuk, gitu, ya. Ya. Ini alhamdulillah, jadi dirasa sudah cukup, dan mungkin sisa waktu kalau masih berkenan untuk atau ingin tanya jawab, monggo dipersilahkan. Tidak ada, diakhiri ya. Ya. Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.